Hai Aquarius, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang dia yang harus kamu tahu ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan, siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aquarius, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Tentang dia yang harus kamu tahu. Ini untuk orang yang kamu fokuskan ya. Siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini ya. Kita akan cek energinya seperti apa. Ada Four of Pentacle ya. Ada The Magician. Five of Swords, Eight of Wands, Queen of Wands, Four of Swords. Under the decknya ada Hangman ya. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius ya. Yang kencang ada Virgo, ada Aquarius, ada Leo, ada Pisces ya, ada Gemini, ada Capricorn ya. Kita mulai bahas tentang dia yang harus kamu tahu. Ini untuk orang yang kamu fokuskan. Tentang dia yang harus kamu tahu ya, dia di sana sedang fokus dalam pekerjaannya karena ada tujuan yang harus dia raih, yang harus dia capai, yaitu dia kepengen berhasil dalam pekerjaan, dan saat ini dia berusaha keras ya meningkatkan kualitas pekerjaannya. Ya mungkin agak sedikit membuat kamu juga merasa tidak nyaman ya, karena waktunya berkurang untuk kamu, karena dia lebih sibuk sendiri dengan pekerjaannya ya, sehingga dia harus mungkin berpura-pura untuk menyempatkan waktu ya untuk kamu. Mungkin ya sebenarnya dia tidak ingin diganggu, tapi karena kamu mendesak dia untuk ya, kamu bisa nggak sih nemenin aku, misalkan seperti itu, atau yuk kita chattingan, misalkan seperti itu ya. Dia dalam hati dia itu kepengen fokus ke pekerjaan, tapi dia juga nggak mau mengecewakan kamu. Itu yang membuat dia harus memanipulasi ya keadaan, harus berpura-pura gitu. Dan dia juga berpikir kalau nanti terus-menerus aku begini ya, dia takut juga kamu nanti akan pergi dari dia karena kamu nggak nyaman, karena kamu juga merasa kalau dia ini nggak sayang sama kamu, dia ini sibuk sendiri dengan urusannya. Itu yang dia takutkan. Tapi dia juga nggak bisa memungkiri kalau dia kepengen saat ini benar-benar fokus ke pekerjaan ya, untuk bisa meraih kesuksesan ya. Dan dia juga merasa bahwa kesuksesan yang akan dia dapat ini ya akan dia persembahkan kepada kamu. Jadi yang dia butuhkan saat ini yang dia butuhkan dari kamu adalah support, dukungan ya, bisa memberi dia waktu. Itu yang dia kepengen saat ini dari kamu ya. Tapi di sini kondisinya berbeda. Kamu merasa bahwa kamu tidak diprioritaskan ya. Kamu merasa seperti itu, sehingga kamu juga kadang juga mikir kalau ya udah gitu, kalau dia bisa tanpa aku ya aku bisa tanpa dia gitu. Kadang kamu berpikir seperti itu ya, karena kamu juga nggak terima kalau dia sibuk sendiri gitu, dan waktunya berkurang untuk kamu. Yang harus kamu tahu ya tentang dia ya, dia di sana sangat mencintai kamu. Dia sibuk sendiri karena urusan pekerjaan. Dia sibuk sendiri karena dia kepingin menjadi orang yang sukses. Ya harus kamu tahu bahwa tidak mungkin pemikiran kamu negatif, overthinking dengan dia. Mungkin ada yang lain, chattingan sama yang lain, telepon sama yang lain, jalan bareng sama yang lain gitu. Itu dari pemikiran kamu, tapi itu semua salah. Bahwa yang sebenarnya terjadi, dia sangat mencintai kamu dan dia ingin ya bersama kamu gitu. Mungkin beberapa dari kalian yang belum menikah, dia kepengen
serius sama kamu dan ngajak kamu ke arah yang lebih serius, yaitu ke pernikahan. Tapi dia harus menyiapkan mentalnya terlebih dahulu, menyiapkan finansialnya terlebih dahulu, yaitu dia saat ini ya sibuk karena pekerjaannya, ya itu termasuk sesuatu yang harus dia persiapkan ketika nanti dia ngajak kamu ke pernikahan gitu. Ya, itu yang harus kamu tahu tentang dia. Ya. Bukannya malah sesuai dengan pemikiran kamu yang negatif-negatif itu, tidak. Ya. Dan mungkin di sini juga, meskipun kamu merasa bahwa kamu terabaikan, kamu merasa tidak diprioritaskan, tapi hati kamu masih ke dia. Kamu masih ada koneksi dengan dia. Jadi meskipun mulutmu berkata tidak, tapi hatimu berkata iya. Dimana ya kalian sebenarnya saling kuat ya perasaan kalian, sehingga meskipun kalian lagi marahan, tapi batin kalian menyatu gitu. Ya, terhubung. Ya misalkan kalian saling memimpikan, ya, merindukan gitu. Karena ada koneksi batin di antara kalian, karena kalian saling mencintai di sini. Karena kalian juga saling merasa ya kalian ini satu maksudnya soulmate gitu, satu jiwa. Kamu merasa soulmate-nya dia, dia pun merasa kamu itu soulmate-nya dia gitu. Jadi ya sama-sama, ya katakanlah di sini ada energi mirroring ya. Sama-sama merasakan cinta, kemelekatan. Tapi ya kemelekatan itu tidak lepas dari rasa sakit, karena mungkin ya itu tadi, karena kesalahpahaman ya. Dia di sana mikirnya yang tidak-tidak, padahal di sini kamu nggak melakukan yang tidak-tidak gitu. Ya. Ya intinya di sini ada kesalahpahaman yang harus mungkin kamu dan dia sadari, bahwa untuk menuju ke arah yang lebih serius, berkomitmen ya, atau menuju kebahagiaan itu memang ada prosesnya. Jadi tidak bisa langsung kita harus bahagia dibuat-buat sendiri, nggak bisa. Pasti ada prosesnya dan Tuhan yang mengatur. Jadi di sini ini adalah bentuk ujian yang harus kalian jalani, yang harus kalian terima, bahwa ya mental kalian ini diuji. Apakah kalian bisa sanggup gitu ketika mungkin kalian berjauhan saat ini ya. Kalau kalian masih bisa bertahan untuk kedepannya, ya Tuhan tidak tidur. Tuhan akan menyatukan hati kalian, menyatukan kebahagiaan kalian, dan kalian akan diberi kebahagiaan yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau kalian merasa bahwa ini itu mungkin ya itu tadi yang membuat kamu berpikir yang tidak-tidak gitu kan. Kalau kamu berusaha ingin lepas dari dia, ya itu terserah kamu. Ya. Kalau kamu gak kuat dengan ujian yang diberikan Tuhan ini, ya terserah kamu gitu. Kamu bisa pergi. Tapi jangan harap ketulusan akan datang untuk kedua kali, karena di sana ada energi ketulusan ya. Dia membawa cinta yang tulus untuk kamu. Jadi kamu harus bisa lihat itu ya. Dan itu saran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.